Oke, kita akan jalan pelan-pelan ya. Oke, hari ini saya berada di dalam downtown Montreal, di Jalan Peel sama René Lévesque. Di depan situ ada park besar sekali. Tapi kayaknya bukan di situ, katanya hari Quebec Day itu ada parade. Saya coba untuk jalan. Biasanya saya jalan di daerah Saint Catherine, sekarang saya coba jalan lewat sini. Kalau nututi waktunya, nanti mungkin kita bisa ke Old Montreal. Saya juga mungkin cari masjid juga di sini. Iya, ini kayaknya di sini mungkin kok sudah mulai dikasih ini. Tapi jam berapa acaranya ya? Saya mau kepingin tunjukkan kalian acaranya. Soalnya di sini tuh kalau ada Quebec Day sama Kanada Day 1 Juli itu tiap tahun ada parade besar-besaran. Kemudian kalau Kanada Day itu biasanya itu dulu tuh ya Perdana Menterinya Kanada itu selalu datang. Jadi dulu saya pernah ketemu pertama kali ke sini itu anak-anak masih kecil, ketemu Perdana Menterinya juga. Pokoknya inilah ketemu, halo selamat datang di Kanada gitu mereka. Bentar ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Saya pertama kali ini ya, ini lucu sekali. Lucu sekali. Apa ini? Kok sudah mulai ada tempat duduk dikasih payung, itu mungkin sebentar lagi. Ini tempat duduknya banyak dikasih payung. Bis-bis tulisannya Bonfête National. Bonfête itu apa ya? Selamat merayakan gitu loh. Ini Marie-Reine Dumont Katedral. Jadi di sini tuh banyak gereja ya, jangan kaget ya. Gereja antik-antik sekali. Perhatikan itu Tour de Ville Montreal tuh, bis yang merah itu. Kalau kalian cuman 1 hari di sini aja itu. 1 hari 2 hari. Tuh. Ya. Saya akan coba jalan agak jauh dikit sampai ke Chinatown. Nanti mungkin saya akan coba sholat duhur di situ kalau masjidnya udah buka. Karena sejak ada ini teman-teman ya, sejak ada penembakan itu ya, di sini masjid-masjid nggak dibuka kecuali kalau waktu jam sholat. Dulu pernah ada sholat subuh di Quebec City, di masjidnya, Islamic Centernya. Ada 11 orang mati, kalau nggak salah 11 orang. Banyak kok yang meninggal, 11 orang sholat subuh ya, syahid ya, mati syahid ya. Yang nembak ya orang Islamofobia gitu. Ini gedung lama-lama teman-teman ya. Jadi katedralnya tuh dibuka untuk umum, kayaknya tuh turis bisa masuk deh. Itu banyak turis ke situ. 2 hari yang lalu, kalau kalian melihat berita daerah Cotenes, saya nggak jauh dari situ, kita semua dapat alert dari kepolisian. Jadi di sini tuh kalau kalian punya HP, nggak tahu gimana sistemnya itu, seluruh HP walaupun nggak punya SIM card itu dapat. Ini turis ini, ada turis depan saya nih. Kita dapat alert. Biasanya alertnya itu biasanya Amber Alert. Jadi kalau misalnya ada anak diculik, kita dapat kayak SMS mendadak. Ada suaranya gitu. Habis itu kita buka, ini ada anak culik ini. Gitu, atau ada orang dicurigai orang ini mau bunuh atau apa gitu. Nah, 2 hari yang lalu itu ada alert itu ada orang katanya membawa senjata nembakin. Ini belum pernah ya seumur hidup saya di sini sejak 2002, ini pertama kali. Dan orang-orang yang tinggal di sini pun yang orang asli sini itu mereka ngomong
di TV-TV ini belum pernah kejadian, ini pertama kali seumur hidup. Jadi kita semua panik. Kalau di Amerika kan udah biasa ya kejadian kayak gitu ya. Sini panik kita. Dan ini teman-teman, apa yang terjadi, kita disuruh sembunyi. Jadi waktu itu kalau kita di jalan suruh sembunyi di gedung atau apa, pokoknya jangan keluar rumah. Jadi itu Fairmont Hotel ini ya teman-teman ya. Ini kalian perhatikan di sini itu karena banyak orang, kita diwajibkan ya. Jadi kalian perhatikan tangganya. Ini tangganya ini ya, itu kan ada gambar kayak gitu kan. Nah kayak gitu kan, itu buat ini nanti orang nggak punya apa, pakai kursi roda bisa naik. Jadi nggak usah naik tangga ini, tapi naiknya lewat sini gitu. Oke? Astagfirullahaladzim. Oke, ini Fairmont Lorraine Elizabeth Queen Elizabeth Fairmont. Ini saya dulu pernah malam-malam sama anak-anak saya di sini. Saya pernah di sini. Jadi ini tembus McGill University. Kalau kalian pengen tahu McGill University sebelah sana, orang-orang makan siang ini yang kerja. Tapi juga ada ini di bawahnya, di bawah tanahnya ini ada kereta api, stasiun kereta api. Nah kalian perhatikan, nah yang bundar itu di depan itu, ini khasnya sini. Kalau di belakangnya itu sudah McGill University. Oke, sekarang kita lanjut 2 hari yang lalu kasusnya ya. Jadi waktu itu saya di rumah kan, saya bilang anak-anak udah jangan keluar rumah, tutup pintu semuanya. Bahkan saking khawatirnya kita jadi panik, belum pernah kayak gitu. Saya dorong sofa itu di pintu depan. Jadi kalau misalnya orang gila atau apa ya, nembakin terus masuk ke rumah-rumah, dia nggak bisa masuk gitu loh. Jadi ya kebiasaan film Hollywood ya teman-teman ya. Nah, siapa yang takut kalau ada orang gila gitu. Jadi dia tuh ternyata umurnya 2-3 tahun, berasal dari Alberta. Jauh-jauh 300 km ke Montreal, dari Alberta ke Montreal, bawa senjata. Dia ke Hotel Hilton, nembak dari atas hotel. Di bawah itu banyak orang kan. Jadi ada orang telepon 911 ke polisi. Mencekam sekali karena itu pertama kali di Kanada ada kayak gini. Itu dari mana itu? Yang nyelundupkan senjata itu loh perlu diselidiki. Kalau menurut pribadi saya sih, siapa sih yang nyelundupkan senjata ke Kanada ya dari Amerika. Ya maaf aja teman-teman yang di Amerika ya, walaupun kalian di Amerika karena kalian orang Indonesia ya. Orang Amerika itu kan suka bunuh-bunuhan. Kalian kan senjata itu seperti makanan. Di sana itu bisa beli di toko-toko biasa. Alasannya untuk mempertahankan diri, untuk keselamatan. Tapi akibatnya senjata kalau di tangan orang yang salah, ya orang yang bunuh. Jadi kan banyak pembunuhan di Amerika. Sampai drillnya katanya, kalau di sekolah drillnya itu apa? Bukan kebakaran, tapi orang bunuh kayak gitu. Jadi kita di Kanada belum pernah kayak gitu. Jadi kita semua ketakutan. Nggak pernah. Dan terus terang saya berdoa, jangan sampai ini orang Muslim. Kadang-kadang nanti dituduh seluruh orang Muslim jahat. Semua berdoa gitu rupanya. Lah, subhanallah. Walaupun unfortunate ya, tapi yang syahid siapa? Polisinya itu loh, yang melindungi orang, karena polisinya itu malah dia itu yang Muslim. Yang meninggal itu polisinya. Polisi Muslim yang meninggal. Jadi kalian bisa lihat di mana-mana polisinya. Istrinya hamil 3 bulan dan anak pertama yang cuma nomor 3 tahun. Kemudian yang meninggal kedua adalah orang yang di jalan, yang ditembak dari atas Hilton itu. Kebetulan daerah situ banyak orang Yahudi memang. Jadi ada sinagognya juga. Nah yang meninggal itu ternyata orang Yahudi, alim gitu loh maksudnya. Karena rabi itu kalian tahu ya, rabi itu RABI, rabi itu imam Yahudi teman-teman. Nah imam Yahudinya bilang, orang yang meninggal ini baik, dia itu pengusaha baju, dia juga suka ngasih baju ke orang-orang miskin katanya gitu. Jadi ini bukan orang-orang biasa, orang baik gitu loh maksudnya itu yang meninggal itu. Dan polisinya pun orang baik.
Yang nembak bule Alberta 23 tahun, ditemukan di rumahnya itu, dia tuh nulis berlembar-lembar, itu puluhan ratusan lembar, itu katanya ada manifesto. Artinya apa itu? Dia benci sama pemerintah, benci sama orang-orang yang mafia-mafia gitu, dia benci sama ketidakadilan dan sebagainya. Cuma caranya salah. Dia tuh ke Montreal karena dia tuh ngikutin berita bahwa ada bos mafia kan di sini kan orang Italia. Ada bos-bos itu yang pornografi dan sebagainya, itu mereka liburnya ke Montreal. Jadi sama dia itu diikuti. Itu kabar yang saya dengar, bisa jadi salah, saya nggak tahu ya. Kabar yang di TV-TV gitu. Jadi sama dia diikutin, dia ke hotel. Maksud itu dia nggak tahu yang orangnya mana, ditembak sembarangan gitu. Akhirnya dia ketangkep. Nggak tahu sekarang gimana ceritanya. Yang jelas polisinya meninggal, Muslim. Terus orang Yahudi satu meninggal, ada satu polisi ketembak masih di rumah sakit. Saya kurang tahu dia agamanya apa. Jadi itu yang terjadi 2 hari yang lalu. Saya kalian baca di berita-berita. Ini kayaknya masjidnya dekat sini deh. Saya coba ke masjid ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ini masjidnya. Ini Center Islamic Civilization, CIIC kalau nggak salah ini. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin bisnis di Kanada, ini kayak gini-gini, Daus ini, Nettoyer itu, laundry, itu biasanya dibuat apa? Franchise. Kalau kalian lihat ini tempatnya di atas gedung-gedung apa, di atasnya ada gedung-gedung ini berarti dia pintar sekali. Tempatnya strategis karena orang-orang itu kadang-kadang orang kaya-kaya gini nggak sempat laundryan, langsung ke bawah. Duitnya banyak nih, kaya raya. Ya sampai sekarang dia buka berapa puluh tahun ini. Saya cuma share aja ya. Oke, saya coba tunjukkan kalau betul itu masjidnya. Perasaan ini tempatnya. Insya Allah saya akan sholat duhur di situ. Saya tunjukkan masjidnya. Tempo hari saya ada bikin video dari Chinatown. Nah, dari sini nanti kita jalan ke Chinatown. Oke teman-teman. Oke, Bismillah. Saya akan nyebrang dulu. Tunjukkan ya. Jadi ini hotel-hotel ini Club St. James. Tadi saya cerita ini cara bayar parking. Jadi kalau kalian perhatikan ada hurufnya, ada angkanya sama huruf itu. Kalau parking saya tunjukin ya. Kalau ada di sini di jalan air itu nggak boleh parking karena ini untuk kebakaran. Kalau ada gini berarti sekitar sini ada gini-gini. Ya, kalau ini nggak boleh ya, di reserve ya, plus reserve itu di reserve nggak boleh parking. Baru mungkin orang sini, yang ini big sih, habis ini sepedanya, sepeda listrik. Itu lihat di sana, di parkingan warna yang ini nggak boleh ya, yang itu kita lihat ya. Jadi kalau mau parking misalnya mobil ini ya, kita lihat ya, dia nomor berapa? Ini kosong ya, saya bisa parking sini kalau saya mau mobil. Tapi kalau mobil itu nomornya itu biru. Ini nomornya K651. Kita lihat ya. Period tarife itu artinya dia mulai bayar hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Sabtu itu Sabtu jam 9 sampai jam 11 malam. Kemudian dia dimaksud itu hari Minggu jam 1 sampai jam 6 sore. Sebentar ini kayaknya anak saya telepon. Sebentar dulu ya, saya stop dulu ya. Sebentar. Sebentar. Halo. Ini aku sholat dulu ya di CICC ya. Aku sudah sampai ini. CICC yang tempatnya kita itu kemarin sama Idul Fitri sama orang Indonesia dulu yang kita naik mobil ke Ottawa. Habis. Yang dekatnya ini loh, yang terakhir kita ke situ, kita bikin, ya, yang dekatnya ini loh. Enggak sih, enggak hujan sih, agak mendung tapi enggak mau hujan. Tapi aku mau sholat dulu, jadi enggak bingung nanti setelah itu.
Iya, iya. Yang ini loh. Belum, aku mau nyebrang dulu. Ini. Oh ya, ada kodenya ya, ada kodenya, lupa aku ya. Iya, ada kodenya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, assalamualaikum. Ketemu sini saya apa? Bisa ke Chinatown, sudah deket kan? Oke. Ya udah, habis salat nanti kita ke Chinatown sama ke Old Montreal, insya Allah bisa. Oke, oke. Oke, I'm here. Give me the code, oke? Oke, oke, assalamualaikum. Ini ada kodenya teman-teman. Jadi sebentar ya. Dia mau. Kenapa ada kodenya? Dikarenakan dulu ada kejadian orang Islam dibunuh. Jadi karena masjid-masjid itu masjid-masjid pakai kode semua. Ini gimana nih? Bisa buka nggak sih? Oh ya, nggak bisa. Nih, udah buka ya. Nih, jadi bisa parking. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, mark ini tulisannya, The Canadian Institute of Islamic Civilization, ya. Nih, mark Muslim Association of Canada, mark MAC, Muslim Association of Canada. Oh, kenapa ditutup? Nggak boleh kan? Why is it closed? Can I pray? Nggak tahu kok ditutup ya. Oh, mungkin nggak boleh mungkin. Udah deh, nanti aja. Mungkin lagi ada acara di dalam. Ya. Soalnya tempatnya nggak terlalu besar teman-teman. Jadi di sini tuh kita apa ya? Bentar, aku telepon anak saya dulu ya. Saya kasih tahu kalau nggak jadi sholat karena ditutup. Ada acara itu. Halo, salam. Ini ditutup ya. Ini sudah tak buka, tapi dikasih pagar kayak pagar gitu, kayak divider gitu. Mungkin ada kayaknya ada acara, ada tas-tas gitu. Mungkin mau ngasih makan orang miskin banyak. Jadi mungkin nggak tahu ditutup. Jadi aku tak ke jalan ke Chinatown sebentar. Kalau mau ketemu situ. Ya. Nggak bisa aku. Itu di stuck gitu. Nggak ada orang ngomong banyak, tapi kayaknya mungkin ada pengajian tak apa, ditutup dulu biar orang I know, but iya bukan di bawah, orangnya nggak di bawah, di atas semua, jadi aku nggak bisa panggil. Terus nggak apa-apa wes, aku tak ini coba ke Chinatown, enak aku sudah keluar ini. Iya, aku tadi belum door kan di Concordia. Gak apa-apa, sebentar aja aku. Tadi aku belum di Concordia, aku tadi belum. Ke China dulu, ketemu di sana, nanti pulang sebelum masak. Oke? Ya sudah, kalau gitu kalian nggak usah kesini. Aku tak ke Chinatown. Aku mau beli chicken plus. Iya. Mungkin setelah itu sudah buka mungkin masnya. Ya? Sekarang mungkin masih tutup. Habis itu mungkin sudah buka. Ya, oke. Oke, assalamualaikum. Oke. So, ketemu di mana nanti? Telepon mama ya. Plus Dam. Iya, aku ke Chinatown. Aku gini aja ketemu di Chicken Plus. Aku ke Chicken Plus. Aku pengen tteokbokkinya. Ya, ketemu situ gampang ya. Oke. Oke, assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, saya mau ke Chicken Plus. Oh, ini. Oh, ini HAC Montreal ini anu ya. Saya cerita itu apa namanya? Sebentar, saya mau jalan dulu. HAC Montreal itu ini kayak ITS-nya, ITB-nya gitu di sini. Jadi di Montreal itu banyak
Ini teman-teman, banyak kampus. Banyak kampus. Jadi kalian kalau ke sini bisa ketemu Concordia University, McGill University, HEC, atau ini tadi kampus ini. Ada juga kalau yang college itu ada College Dawson yang bahasa Inggris, College Vanier bahasa Inggris, kalau Saint Laurent itu bahasa Prancis. Ada banyak, College Maisonneuve, ada banyak. Jadi pusatnya ini ya teman-teman ya. Lihat pusatnya college sama ini kayaknya halal deh nih. Oke, kita lihat aja dulu. Oke, kita akan coba jalan pelan-pelan sampai ke Chinatown. Ini saya jarang keluar rumah, jadi makanya kalau keluar rumah saya happy banget. Saya kena long covid teman-teman, jadi kalau keluar rumah gini sama capek. Saya akan turun. Ini Tour Air Canada, ada tulisannya. Ini sampai atas ini Tour Air Canada. Nah itu dia. Itu Chinatown ini kelihatan. Saya akan menyeberang sini. Nih ya. Jadi perhatikan masjidnya tadi lewat situ. Ini kampusnya HEC Montreal. Terus ini jalan itu sudah tembus ke Chinatown. Oke. Di Chinatown itu ada chicken plus halal, masakan Korea. Tapi saya suka tteokbokkinya. Biasanya dia jual ayam, tapi sudah saya bosen. Ayam Korea loh, ayam goreng Korea itu kan manis ya, sama pedas. Saya sering beli. Tapi yang saya nggak bosen itu malah tteokbokkinya. Saya mulai suka. Dulu nggak suka saya. Anak perempuan saya suka. Sekarang saya mulai langgaran di situ. Jadi kita akan ketemu di situ. Ini Tour Kanada ya, Tour Air Canada, pesawat Kanada. Nih ya, ukuran set ada di sini juga ternyata. Nih ada pilot-pilot tuh, kelihatan ya, Air Canada di sini. Tuh ada pilotnya ya. Tuh ya. Jadi ini HEC semua. Ini HEC. Mudah-mudahan live streamnya bagus karena nggak gerak-gerak. Karena DJI ini bagus ya kualitasnya itu. Ya memang mahal sih tapi bagus banget kualitasnya. Dan enak. Saya nggak malu bawa kamera besar. Saya pegang kayak pegang mikrofon ngomong gitu. Orang lihat dipikir itu mikrofon, ternyata kamera. Ini jalan di sini tuh bahasa Perancis semua ya. Ini gereja, perhatikan. Banyak kan gereja. Cuacanya bagus sekali. Restoran-restoran tutup ini. Hari kepek dia. Ini barnya. Ini apartemen tua-tua ya. Ini namanya Saint Alexandre. Jadi kenapa nama-nama sini tuh kok banyak bahasa Prancis dan nama Saint gitu ya? Karena dulunya tuh kota Montreal tuh crashnya kuat loh teman-teman. Quebec itu kuat sekali. Tuh itu. Bentar ya, saya nyebrang dulu ya. Mulai capek.
Ini bagus sekali gedungnya, keren banget. Di sini banyak hotel bagus-bagus teman-teman, jadi jangan khawatir kalau ke Montreal. Kontak saya info@indonesia.com karena saya kerjasama dengan Expedia.ca. Itu sebuah platform travel agency seperti Traveloka yang ada di Kanada, sangat terkenal. Kita kerjasama, jadi kalau kalian lewat kita tuh mereka kasih diskon untuk klien kita tuh. Bisa pesan pesawat, tiket pesawat, hotel, antar jemput, jalan-jalan, lengkap pokoknya. Mulai capek saya, terus terang aja. Nah ini aja, ini lihat ya, nggak boleh parking di sini kan? Karena ini semua, berarti kan ini hidrannya, ini fire department. Ini hotel bagus ini teman-teman. Dekatnya Square Victoria, enak, dekatnya metro. Enak ini apa hotel apa ini? Jadi kalau kalian mau hotel, cari yang dekat metro. Di Jepang juga gitu, saya dulu cari hotelnya dekat metro. Karena kalau kita nggak ngerti kota itu, kalau dekat metro itu gampang mau kemana-mana. Ini hotel Montville. Ini rumah-rumah Cina sudah kelihatan. Oke, kita nyebrang dulu ya. Sudah deket Chinatown. Ya, sudah deket Chinatown. Oke, saya sembunyikan kameranya karena di Chinatown itu banyak orang-orang yang suka nyopet-nyopet. Jadi mudah-mudahan kelihatan kalian. Saya taruh di tas saya. Maaf ya kalau miring-miring juga ya. Maaf ya kalau miring. Mudah-mudahan kalian kelihatan. Banyak PHK teman-teman karena AI ya. Amazon dia fire PHK 16.000 orang katanya. Google sudah berapa? 12.000 ya. Banyak besar-besaran. Justru yang di PHK tuh orang-orang yang kerjaannya itu computer science gitu-gitu. Makanya kalian tuh cari aja sertifikasi internasional dari partner kita kerjasama kok sama McGill University ya. Ini Palais de Congrès, kalau kalian lihat itu Palais de Congrès. Oke. Ya, nanti ketemu anak-anak saya di restoran itu Chicken Plus. Di sebelahnya itu ada jualan bubble tea, saya pengen beli juga sambil nunggu anak-anak. Jikopangnya enak banget, nanti bisa dibawa, nanti kalau jalan di Old Port Montreal bisa dibawa. Sebentar ya teman-teman ya, karena saya taruh di tas. Mungkin suara saya kurang jelas, saya jadi pakai ini aja ya, pakai ini, pakai sebentar teman-teman ya. Mana tadi? Where is it? There you are. Kemudian
Bentar ya teman-teman ya, saya pasang ini apa, saya kalungkan apa, ini ada parkingnya besar sekali di sini. Kalau orang-orang mau ke Old Montreal biasanya parking sini. Agak jauh sih dari Montreal itu, cuman mumpung ada parkingan ya, susah di sini cari parking. Burung camar. Maaf ya. Oke. Oke, saya coba pakai suara ini, mudah-mudahan dengar kalian suaranya. Oke, baterainya 100%. Oke, kita jalan pelan-pelan menuju ke Chinatown. Ini anunya apa nah, gapuranya ya bahasa Indonesia. Maaf, saya mulai capek, mulai berentok, mulai lupa-lupa bahasa Indonesia. Ini sepi ya, dulu ramai. Ini rumah-rumah tua, rumah Cina tua. Saya nggak punya omong, yang mulai capek teman-teman. Ini bukan apa, kasihan banyak orang-orang nggak punya di sini, makanya ya katanya banyak copet sini, makanya saya di balik hijab saya. Jadi tapi ini ya, jadi orang Cina tua-tua sekali. Ini tempat orang mereka. Baterainya habis. Ini banyak orang apa nggak punya rumah, punya kemah di sini. Udah dekat itu jembatannya di depan. Kita langsung ke di depannya tempel itu, nanti ada sikan pasai, nanti masuk di sini. Kalau masuk itu ini ada ininya teman-teman. Maaf ya, keklik dulu gedung ini. Service Kanada itu dekatnya, makanya ada gambar RES, ada gambar metro. Ini biru itu gambar metro. But it's like good pictures or like
mulai tanda-tanda tulisan Cina banyak ya. Rumah-rumah zaman dulu orang-orang jualan di pinggir jalan ya. Nggak tahu ini jualan apa, kok lucu buat anak kecil-kecil. Oh, lucunya. Oh, ramai sekali orang jualan di pinggir jalan. Sudah mulai musim panas, biasanya kalau musim ini enggak jual gini. Ini di pinggir jalan jualan topi untuk turis-turis, jualan elektronik ya. Asik, asik ya, kayak di mana, Myeongdong, Korea. Nah ini di jalan-jalan. Dulu kita ketemu di sini di hotel Holiday Inn. Biasanya kalau pemerintah Indonesia, KBRI ke situ teman-teman, kita ngadakan acara di situ. Nah ini, iya ini kayak Myeongdong suasananya. Kumpul semua ramai ya. Saya nggak halal loh teman-teman. Kalau kalian jualan halal gitu laris ya. Makanya yang masakan Korea itu halal, kita akan ke situ. Ini main biola, bagus ya, pinter ya. Kami main biola, bagus ya. Desain, oh macam-macam ya. Ramai sekali. Ini terus Arab ini datang sini semua, nih udah $20. Oh enak sekali. Cuma saya khawatir mereka gorengnya tuh loh, gorengnya tuh di minyak babi, kita takutnya tuh. Jadi teman-teman ini yang di tanah air, yang Chinese, bukalah yang halal. Kalau kalian mau ke Kanada, ke Kelari. Karena sekarang itu saya akan menuju ke restoran halal di depannya Tempo ya, ini sebentar lagi ya. Jadi ini Presot ini terkenal sekali. Sorry, ini enak, 12 ini apa ya? Kok murah? Oh, ini bagus ya bajunya ya, bagus. Kalau mau beli di sini kenang-kenangan dari Kanada, souvenir beli di sini murah-murah. Ya kayak di Singapura gitulah, ada tempat-tempat yang murah gitu ya. Di semua tempat kalian tanya orang lokal yang mana yang murah. Oke, ini tempelnya, saya akan tunjukkan tempelnya. Itu tempelnya teman-teman. Mudah-mudahan ada tempat duduk. Nah ini jual berapaan nih? Loh ini Montreal ya, nggak tahu ada berapaan, tanya aja. Ini tempelnya di situ dan orang-orang jualan. Mari kita lihat. Oh ini stiker-stiker apa? Lucu-lucu. Tempel ya. Itu ada chicken plus. Banyak turis-turis. Ada yang nyanyi seperti biasa. Kita akan ke sini. Bismillah. Ada padang bule. Kita tembak babi. Oh ini kuah. There's no space. There's no space. I want to eat here the tteokbokki. You still have it?
Okay, the red one, not the rose one. Original? Yeah, the original with the egg. Yeah, I take one. Later when my kids come here, I will ask them what they want. Okay? Yeah. There's no space. Can I eat there? Next, if I buy the drink there, can I eat there? You think? No. Yeah, next door. The bubble tea. If I buy the bubble tea, They will let you. can I bring it there? Yeah. Okay. Because there is no space. Sorry ya. Ini kalau beli apa-apa itu selalu sekalian bayar pajaknya 15%. Walaupun kita beli makanan itu pasti ada. Tapi saya tunjukkan ya. Ya, oh, I didn't. Oh, sorry. You didn't hear? Sorry. Buat temennya. Tunggu ya teman-teman ya. Works? Yes, approve. Yes, please. Thank you so much. Ini ya, saya tunjukkan ya harganya. Ya, biar kalian tahu kalau di sini jadi kalian siap-siap. Jadi sebentar. Nih, ya. Jadi harganya segini, ada pajaknya.